dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manusia Menurut Ajaran Kristen. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Hana Erika Yosefin Lumbentubing dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Winda Yunita Sigalingging. Baiklah, yang pertama, kejatuhan manusia dan akibatnya. Adapun tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk mengasihi dan mentaati Allah. Dengan kata lain, manusia adalah kemuliaan Allah. Jika manusia mengasihi Allah, maka akan dibuktikan melalui ketaatannya kepada Allah. Manusia pertama sebenarnya sadar bahwa mereka sudah berbuat kesalahan atau berdosa. Hal ini dapat dilihat dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai 10. Akibat-akibat dari dosa manusia ialah hubungan manusia terputus dengan Allah dan manusia mengalami kematian. Dapat dilihat pada kitab Ibrani pasal 9 ayat 27. Kebebasan telah diberikan kepada manusia, akan tetapi manusia atau Adam dan Hawa tidak mau mentaati perintah Allah. Mereka lebih senang mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis daripada apa yang telah dikatakan oleh Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai 10, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Allah mencari manusia. Kedua, manusia menjadi takut. Dan yang ketiga, manusia bersembunyi dari hadapan Allah. 1. Dosa warisan. Dosa warisan adalah keadaan berdosa dari setiap manusia yang dilahirkan. Adapun fakta rohani dari dosa warisan tersebut terlihat dari hal-hal berikut ini. Pertama, inteleknya dibutakan. Dapat dilihat pada 2 Korintus 4 ayat 4. Yang kedua, pikirannya terkutuk. Dapat dilihat pada Roma pasal 1 ayat 28. Ketiga, pengertian gelap, terpisah dari hidup dan dari Allah. Dapat dilihat dalam Efesus 4 ayat 18. Dan yang terakhir, emosinya menyenangi hal-hal yang hina dan kotor. Dapat dilihat pada Roma 1 ayat 21, 24 dan ayat 26. Hendak atau kemauannya terbelenggu oleh dosa, karena itu selalu berlawanan dengan Allah. Dapat dilihat pada Roma 6 ayat 20 dan pada pasal 7 ayat 20. Dosa warisan mengakibatkan mati secara rohani. Artinya, perpisahan dengan Allah dalam hidup sekarang ini, namun obat bagi dosa warisan meliputi 2 hal. Yang pertama, kehidupan baru di dalam Kristus oleh iman yang dapat mengatasi daging dan karunia Roh Kudus. Ia memberi kuasa kepada orang percaya untuk hidup secara bebas dari pengaruh dan kuasa hidup yang lama. 3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Walaupun sudah diberikan kebebasan kepada manusia, namun Adam dan Hawa tidak setia dan tidak mau taat pada perintah Allah. Mereka justru mengikuti perintah atau kemauan iblis untuk tidak menyembah Allah dalam ketaatan. Dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 16. Sebagai penerapan, kita sering mengikuti keinginan hati sendiri dan coba-coba melupakan Allah dengan menipu, iri hati, dan serakah. Ini semua ditawarkan iblis untuk kita lakukan. 4. Manusia sadar bahwa mereka berdosa. Karena merasa bersalah, maka Adam dan Hawa bersembunyi dari hadapan Allah. Akan tetapi, tidak sesuatu pun yang dapat disembunyikan oleh manusia dari Allah yang Maha Tahu. Manusia berdosa karena tidak taat pada perintah Allah. Manusia itu telah memakan buah yang kularang. Penerapan. Ini juga nampak hidup manusia sekarang ini. Kalau ia berbuat salah atau jahat secara sadar, maka ia selalu berusaha menyembunyikan agar orang lain tidak tahu. Ingatlah, walaupun kejahatan kita disimpan dalam hati, Allah yang menciptakan manusia tahu apa yang ada di dalam hati kita. 5. Dosa itu menular. Adam menuduh Hawa yang mengajak untuk berdosa. Hawa menuduh ular yang membujuknya. Jadi sebenarnya dosa itu ditulari oleh iblis. Iblis kepada Hawa, Hawa kepada Adam. Dapat dilihat pada Roma pasal 5 ayat 12 dan 18 sampai 19. Dan terus berjangkit kepada kita sampai sekarang. Allah menghukum dosa. Yang pertama, ular dikutuk. Dapat dilihat pada Kejadian 3 ayat 14.
Kedua, kepada perempuan sakit melahirkan pada Kejadian 3 ayat 16. Ketiga, kepada Adam susah payah dalam mencari nafkah pada Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Empat, manusia diusir dari Taman Firdaus pada Kejadian 3 ayat 23. Maka terputuslah hubungan antara Allah dengan manusia akibat dosa. Manusia harus mati sebagai upah dosanya. Dan yang kelima, manusia kaya, miskin, orang kota atau orang desa pasti suatu saat mengalami kematian sebagai akibat dosanya. 7. Allah mengasihi manusia. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita. Kita sebenarnya dibenarkan oleh darah-Nya dan kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya kepada manusia, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Roma 3 ayat 26. Topik yang kedua, manusia dalam master plan Allah. Sebenarnya di dalam benak Allah, manusia tidak pernah untuk menerima dan mengalami suatu kesengsaraan neraka. Sebab Allah mengasihi manusia, tetapi dosa manusialah yang memisahkan dirinya dengan Tuhan Allah. Allah telah menyediakan jembatan keselamatan satu-satunya untuk mendapatkan keselamatan, yaitu melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Dengan demikian, hanya percaya dan menerima Tuhan Yesuslah, maka seseorang terlepas dari hukum dosa. Apabila seseorang telah menerima Yesus secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, maka akan mengalami 3 hal dalam hidupnya. Pertama, mempunyai hidup yang kekal sekarang, tidak turut dihukum di masa depan, dan sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup atau masa lalu. Kemudian, pertama, Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia dan mempunyai suatu rencana yang indah baginya. Itulah sebabnya manusia yang diciptakan oleh Allah ditempatkan di Taman Eden agar dapat selalu berkumpul dengan Allah, agar mengalami segala kebaikannya. Pada waktu ini, manusia belum melakukan dosa sedikit pun. Itulah sebabnya manusia dapat bersekutu dengan Allah yang Maha Kuasa. Allah Maha Suci, sedangkan manusia penuh dosa. Karena itu ada satu jurang pemisah antara manusia dan Allah. Walaupun masih jujur dan masih baik hati, tetapi mustahil tidak ada dosanya. Upah dosa adalah maut. Maut adalah yang mati, berarti terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Selama manusia itu masih hidup, masih ada kesempatan untuk memperoleh pengampunan dosa, karena manusia ditetapkan untuk mati satu kali, setelah itu dihakimi. Keselamatan bukanlah usaha manusia. Keselamatan adalah pemberian Allah. Keselamatan karena kasih karunia, keselamatan oleh iman, keselamatan bukan hasil usaha sendiri, keselamatan pemberian Allah, keselamatan bukan pekerjaan kita karena usaha manusia sia-sia. Keempatlah menjadi jalan satu-satunya untuk keampunan dosa manusia. Demikian Allah telah menjembatani jurang pemisah dengan dirinya, dengan mengirimkan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita di kayu salib, mengatakan bahwa Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan hidup. 5. Hanya dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka terlepas dari hukuman dosa. Terdapat pada Yohanes 5 ayat 24. Ada 2 hal yang harus diperbuat seseorang agar mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Pertama, mendengarkan perkataanku. Kedua, tetapi tidak cukup hanya mendengar, kita harus percaya juga. Hanya dengan percaya, kita menerima Yesus menjadi jembatan atas jurang dosa. Melalui Yesus, saudara menyeberangi jurang pemisah antara Allah dan manusia.